Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati, kita berdoa. Kami datang dengan rasa syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau menuntun kami, sehingga kami boleh memasuki minggu Advent kedua ini. Biarlah kiranya Roh-Mu menolong kami untuk dapat mengalami pertobatan di dalam hidup kami, agar alat tampi yang sudah tersedia tidak mencelakakan kami, tetapi justru menyekutukan kami ke dalam kerajaan sorga. Mari tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, sebab kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang, ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, berikan
Bacaan kedua dari surat Roma 15 ayat 4 sampai 13. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah,
sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Menurut Injil Matius pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya Yohaneslah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu Yohanes melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini di Advent kedua, kita bertemu dengan sebuah tema yang menggetarkan ya, siap ditampi. Apa itu nanti kita akan masuk ke sana. Tapi inti dari hari ini kita mau diajak untuk mendengarkan perintah dari Yohanes Pembaptis supaya setiap orang itu bertobat. Apa sih bertobat? Dalam sebuah
percakapan ya, saya mendengar ada satu orang bercanda, lalu rupanya orang yang bercandain ini tidak terima, lalu dia marah. Lalu orang yang bikin candaan itu bilang seperti ini, "Loh, kok kamu jadi serius sih? Kok kamu jadi marah sih? Begitu aja kok marah? Tadi tuh saya bercanda loh. Wah, kamu sekarang gak bisa bercanda ya, gak bisa diajak bercanda. Ya udah deh, saya minta maaf deh." Saudara-saudara, orang seperti ini kira-kira masuk dalam kategori orang yang bertobat atau tidak? Kalau menurut saya, orang yang jenis ini dengan kalimat seperti tadi pasti bukan orang yang akan bertobat. Kenapa? Alih-alih bertobat, minta maaf pun rasanya itu tidak muncul dari hatinya ya. Banyak sekali alasannya. Malah menuduh temannya itu sebagai tidak bisa diajak bercanda, gampang tersinggungan, gampang marah ya. Ketimbang dia pertama-tama mengatakan, "Oh, saya sudah melukai kamu ya, saya minta maaf." Tapi hari ini kita mau melihat bahwa bertobat itu tidak sama dengan minta maaf. Bertobat itu tidak sama dengan orang yang berjanji, "Oke deh, saya gak akan bercanda lagi, oke deh, saya gak akan melakukan itu lagi." Lalu apa itu bertobat kalau begitu? Umat yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis keluar dari padang gurun dan dia berseru-seru, "Berilah dirimu untuk dibaptis. Bertobatlah, bertobatlah." Apa itu bertobat? Kita melihat ya, di sini diceritakan oleh Matius, banyak sekali orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, memberi diri, menyatakan bahwa mereka mau bertobat. Tapi ada yang aneh kemudian adegannya. Ketika Yohanes melihat, loh, banyak orang Farisi datang, juga orang Saduki datang. Mereka juga mau dibaptis. Mereka juga mendengar seruan Yohanes dan mereka meresponi, memberi diri, dalam arti mereka memberi untuk bertobat. Tapi reaksi Yohanes Pembaptis ini di luar dugaan. Ketika penduduk yang lain dia responi dengan baik, tapi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki malah tidak dia respon dengan baik. Alih-alih menyambut, alih-alih bergembira ya. Waduh, ada pengikutnya dari Farisi, ada pengikut Yohanes dari Saduki. Yohanes Pembaptis malah mengeluarkan perkataan yang pedas. Dia mengatakan, "Kamu keturunan ular beludak." Sejenis hewan yang sangat beracun dan sangat mematikan dikenakan kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki. Kenapa? Apakah Yohanes Pembaptis tidak senang melihat orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis dan bertobat? Kenapa Yohanes Pembaptis malah marah dan mengeluarkan perkataan yang sangat tajam? Saudara, dalam tafsiran yang diberikan oleh Carolyn Lewis, seorang profesor dari Lutheran University di Amerika, Carolyn Lewis mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini menengarai orang-orang Farisi dan orang Saduki, mereka yang begitu taat pada ritual-ritual agama, pada kewajiban-kewajiban agama. Ketika mereka datang, ketika mereka mau memberi dibaptis oleh Yohanes, yang menggerakkan mereka itu bukanlah pertobatan.
tetapi yang menggerakkan diri mereka adalah keinginan mereka untuk tampak seperti orang yang saleh, yang bertobat. Karena persis pertobatan itu bukanlah hal-hal yang lahiriah. Pertobatan itu tidak sama dengan ketekunan seseorang menjalankan ritual-ritual agamawi mereka. Pertobatan itu tidak identik dengan mereka yang melakukan ini dan itu seperti yang diharuskan di dalam agama. Tetapi pertobatan itu adalah sebuah sikap yang muncul pertama-tama karena didasari oleh kesadaran bahwa saya sudah berjalan jauh dari tujuan mula-mula Allah menciptakan saya. Orang Farisi dan orang Saduki, menurut Lewis, bukanlah orang yang menyadari saya orang berdosa. Ketika mereka mendatangi Yohanes Pembaptis, mereka datang dan menggunakan sungai itu sebagai panggung mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka ini saleh dan mereka juga menerima sebutan orang yang bertobat itu. Karena itu Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan tidak seperti itu. Motivasi yang tersembunyi itu mematikan seperti ular beludak. Motivasi bergaya di depan panggung, bergaya di depan banyak orang, menampilkan kesalehan diri, tetapi di belakang melakukan kebusukan yang akhirnya membusukkan. Itu seperti ular beludak yang berbisa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu harus dimulai dari kesadaran saya berdosa. Ya Tuhan, saya sudah berjalan jauh dari mula-mula tujuan-Mu menciptakan saya. Kalau tadi dalam surat Roma pasal 15 kita membaca bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah ingin supaya manusia ini tahu bersyukur, memuji-muji Allah, memuliakan nama Allah. Sehingga semua bangsa menyembah Tuhan. Adakah saya dan saudara-saudara pada hari ini ketika kita mendengar seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Adakah saya dan saudara-saudara juga sampai kepada sebuah kesadaran, ya Tuhan, saya sudah berjalan jauh membelakangi tujuan Tuhan ketika Engkau mula-mula menciptakan saya. Saudara, adakah saudara-saudara baik sebagai suami, sebagai istri yang ketika Allah menyatukan di dalam pernikahan dengan tujuan agar kita bisa saling mengasihi, saling menolong, saling menopang satu sama lain. Adakah kita sudah menghidupi tujuan itu? Apakah kita, saya sebagai istri, sebagai suami, sudah melakukan dan terus melakukan, berjalan pada tujuan supaya saya menjadi istri, supaya saya menjadi suami yang terus-menerus mampu mengasihi pasangan saya. Ada buat dia pada saat dia membutuhkan saya. Mengampuni dia pada saat dia melakukan kesalahan.
Apakah saya dan saudara-saudara menyadari bahwa tujuan kita adalah menjadi pasangan yang mengasihi? Atau jangan-jangan kita seperti orang yang saya ceritakan di awal tadi, yang membuat lelucon atas kelemahan orang lain, lalu orangnya tidak terima, lalu dia lebih marah, dan lalu melabel orang itu sebagai pemarah, mudah tersinggung, nggak bisa diajak bercanda. Saudara, saya dan saudara-saudara hari ini juga mau diajak untuk menyadari kita tidak akan bisa bertobat, menjadi suami, menjadi istri, kalau kita tidak bisa menyadari kesalahan kita. Kalau kita selalu excuse, selalu punya alasan, ya gimana saya mau setia, orang dianya kayak begitu. Ya gimana saya mau mengasihi dia terus, orang dia berulang-ulang berbuat salah. Saya dan saudara-saudara tidak akan pernah bisa mengalami pertobatan jika kita mula-mula tidak mau menyadari, ya Tuhan, saya sudah bersalah sebagai istri, saya sudah bersalah sebagai suami. Saudara, buat saudara-saudara mungkin yang masih muda, pertanyaannya juga begitu. Kadang-kadang anak itu disebut sebagai buah cinta. Ya. Tapi apakah dalam hidup kita sebagai anak betul sudah menampakkan, menggambarkan bahwa saya ini adalah buah cinta? Dalam arti bahwa perlakuan kita terhadap orang tua kita, perkataan kita terhadap orang tua kita selalu penuh berisi dengan cinta. Apakah saya dan saudara-saudara sebagai anak dari orang tua sudah menyadari keberadaan kita? Jika kita selalu punya excuse, punya alasan, ya saya gak bisa lah menghormati orang tua saya, orang tua kayak begitu, dihormati apaan? Maka jangan-jangan perkataan Yohanes Pembaptis yang ditujukan kepada orang Farisi dan orang Saduki itu juga bisa dikenakan kepada kita, yang selalu punya alasan untuk tidak mau berubah, untuk tidak mau bertobat, yang selalu punya alasan bahwa ya saya begini karena begitu, ya saya begitu karena begini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara kita semua diajak untuk melihat seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki. Kalau kita tidak menyadari salah kita, kita selalu merasa diri baik-baik saja, maka kita adalah menjadi orang yang tidak pernah membutuhkan pengampunan bahkan dari Tuhan. Orang yang siap ditampi adalah orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat pertama-tama adalah orang yang harus punya kesadaran bahwa saya bersalah. Saya sudah jalan terlalu jauh dari tujuan Tuhan menempatkan saya dalam keluarga ini. Seharusnya saya mendatangkan kasih, seharusnya saya mendatangkan damai. Alih-alih melakukan itu semua, yang saya lakukan sebaliknya. Saya dan saudara-saudara hari ini mau diajak, ayo kita menjadi orang yang siap ditampi. Tapi bukan saja kita harus sadar dosa kita, tetapi menjadi orang yang siap ditampi itu juga adalah menjadi orang yang harus menunjukkan keseriusan kita hidup dalam pertobatan. Hidup bertobat itu bukan cuma hidup dalam satu hari.
Dalam satu hari itu berkata baik ya. Dalam satu hari itu berkata jujur. Dalam satu hari itu sangat manis sekali. Tapi besokannya kasar lagi, berangasan lagi, jahat lagi, mencuri lagi, korupsi lagi. Saudara-saudara, yang namanya pertobatan itu ajeg, konsisten. Bukan satu hari saja jadi orang baik lalu cukup. Tidak. Bertobat itu membutuhkan pekerjaan yang terus menerus. Pertobatan itu membutuhkan sebuah usaha yang tidak berhenti. Baik itu karena capek, kebaikan saya tidak direspon, ataupun menjadi baik itu juga, bertobat itu juga bukan hanya sekedar sadar, berdoa, beribadah pada hari Minggu, lalu pada hari Senin sampai Sabtu seenak-enaknya saja. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai ayat 9 yang kita baca tadi bersama-sama. Bahwa menjadi orang yang bertobat itu haruslah tekun. Artinya setiap waktu, setiap saat. Bertobat itu bukan cuma sekali selesai. Tetapi terus. Menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan diri. Saya dan saudara-saudara, kita menjadi orang yang siap ditampi. Jika dalam hidup kita lalu kita betul-betul mengusahakan, bukan saja saya baik hari ini lalu besok selengean ya. Tetapi terus. Namun yang ketiga saudara-saudara, saya dan saudara-saudara menjadi orang yang siap ditampi jika saya dan saudara-saudara mengalami pertobatan itu, mengubah jalan hidup kita itu bukan berdasarkan karena nanti saya dapat untung, entah untung di dunia atau untung di sorga. Tetapi motif dari pertobatan kita itu adalah karena kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita memang menghendaki kita melakukan hal tersebut. Yesaya yang kita baca bersama-sama tadi menceritakan bahwa di dalam dunia yang baru itu tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Bahkan di seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi hari ini kita mau melihat bahwa pertobatan itu harus kita lakukan. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah dunia yang Tuhan cita-citakan. Itulah dunia yang Tuhan inginkan. Untuk saya dan saudara-saudara juga ambil bagian menciptakan dunia yang baru itu. Sehingga dikatakan serigala akan tinggal bersama dengan domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan bersama-sama makan rumput dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Saya dan saudara-saudara harus bisa hidup dan membebaskan orang lain dari ketakutan, dari kebencian, dari penindasan, dari perasaan tertekan karena tidak dicintai, karena tidak diinginkan. Dan itu semua harus kita lakukan bukan karena supaya kita dipandang baik oleh orang seperti orang Farisi dan Saduki itu. Tetapi karena kita betul
mengasihi Tuhan. Sehingga banyak orang juga akan mengalami apa yang disebut oleh Tuhan, bahwa kedamaian itu dihasilkan dan dirasakan menjadi sebuah tempat di mana bukan saja saya yang aman, tetapi orang lain juga aman. Saudara-saudara, gandum itu berbuah, menghasilkan bulir, menghasilkan bernas, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia, untuk yang lain, makhluk yang lain. Karena itu saya dan saudara-saudara ketika kita berbuat baik, maka motifnya bukan supaya saya begini, saya begitu. Karena pohon tidak pernah berbuah untuk dirinya sendiri. Matahari tidak pernah bersinar untuk dirinya sendiri. Saya dan saudara-saudara juga harus bertobat. Bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk kebaikan dunia yang kita diami. Untuk kebaikan gereja yang dimana kita menjadi bagian persekutuan. Untuk kebaikan keluarga. Bertobatlah, karena alat tampi itu sudah siap. Amin.